Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ketemu lagi dengan pelajaran seni budaya dan kesenian di bab seni tari. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi tari. Apa itu fungsi tari? Mari kita lihat. Fungsi-fungsi tari. Yang pertama adalah sebagai sarana hiburan. Sesuai dengan namanya, jenis tari ini tujuannya untuk menghibur penonton. Biasanya penonton yang ikut terhibur juga akan menari dengan lagu, menggoyangkan badan, diikuti seasik mereka. Contohnya seperti yang ada di gambar berikut, yaitu tari serampang 12. Bagi orang Melayu, ketika ada tarian ini, biasanya para penonton juga akan ikut nari ke depan. Yang berikutnya, sarana upacara. Mungkin kamu sudah sering melihat upacara keagamaan atau adat yang menggunakan tari. Contohnya ada tari pendet dari Bali yang digunakan saat upacara keagamaan. Para penari biasanya membawa bokor yang berisi bunga sebagai sesaji untuk persembahan. Contohnya seperti ada gambar yang di situ. Ya, jadi itu yang terlihat hanya bunganya ya, sesajinya itu ada di bawah si bunga-bunga itu tadi. Berikutnya, sarana terapi. Fungsi tari jenis ini ditujukan untuk yang berkebutuhan khusus, seperti penyandang cacat fisik. Penyalurannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Jadi biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi itu diajari tari menari untuk melatih saraf otot-otot mereka supaya tidak kaku gitu. Jadi mereka supaya terbiasa dengan gerak-gerakan. Yang berikutnya sebagai sarana pendidikan. Ayo, siapa yang waktu di SD-nya pernah belajar menari? Atau sekarang yang sudah duduk di kelas 1 atau kelas 2 SMP sudah pernah belajar menari? Ya. Salah satu fungsi tari adalah sebagai sarana pendidikan. Fungsi tari jenis ini mempunyai tujuan untuk mendidik anak agar bersikap dewasa dan terjaga dari pergaulan yang melanggar norma-norma. Loh, kok bisa sih tari untuk menjaga kita melanggar dari norma-norma? Iya dong. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti latihan les tari, waktu kita akan banyak dihabiskan untuk latihan menari. Jadi kita terhindar dari hal-hal yang tidak berguna. Itulah tujuan dari pendidikan sarana sebagai pendidikan di fungsi tari yang pertama. Termasuk di sekolah kita. Di sekolah kita itu memiliki ekstrakurikuler, ada tari jaro, udah gitu ada tari kreasi, tari daerah lainnya. Seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya, ada tari piring, ada tari batik gitu ya. Yang berikutnya, sarana pertunjukan. Jika kamu mengunjungi Sendra Tari Ramayana Yogyakarta, itu ada fungsi tari sebagai sarana untuk menarik para wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Tari jenis ini biasanya dipentaskan dan dipertunjukkan dengan persiapan yang matang dari segi artistik, koreografi, interpretasi, konsepsional, dan tema yang menarik. Pertunjukan tari juga mempunyai peran untuk mengembangkan pariwisata daerah. Contohnya kalau di Bali ada tari kecak untuk menarik para wisatawan, benar? Ya. Itu tadi adalah beberapa fungsi tari yang hari ini saya sampaikan. Apakah kamu tahu apalagi fungsi tari yang lainnya? Jika kamu tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, selain ada fungsi tari, sebenarnya tari itu juga ada manfaatnya loh untuk kesehatan. Apa saja? Yang pertama, untuk memperbaiki mood. Yang kedua, untuk melenturkan tubuh. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, untuk menjaga berat badan. Pernah nggak kalian ngelihat penari yang badannya gemuk? Nggak kan? Biasanya mereka bentuk badannya proporsional. Dan yang terakhir, untuk pertumbuhan, terutama untuk anak-anak. Jadi itu merangsang pertumbuhan mereka ya. Apakah kamu tahu manfaat tari untuk kesehatan yang lainnya? Jika kamu tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan mengenai fungsi tari dan manfaat tari untuk hari ini.
Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.